Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk sejenak mendengar firman Tuhan pada saat hari ini sebelum kita bersama-sama menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Tuhan tidak ada yang tahu kapan, saat, dan waktunya itu datang. Bahkan dalam firman Tuhan, Tuhan pun mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi sebelum kedatangannya, terlebih dahulu ia memberikan tanda-tanda. Dan melalui tanda-tanda inilah kita bisa bersiap-siap, kita bisa waspada, kita bisa berjaga-jaga. Sehingga dengan adanya tanda-tanda ini, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kita sudah mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini terdapat di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika pasalnya yang ke-7, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan itu akan ada murtad dan akan ada manusia durhaka. Di mana manusia durhaka ini adalah orang yang meninggikan diri dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan di jemaat di Tesalonika, mereka dibingungkan dengan munculnya para pengajar palsu, atau dikatakan dalam firman Tuhan ini si pendurhaka, di mana mereka juga melakukan perbuatan yang ajaib, mereka juga melakukan tanda-tanda, mereka juga melakukan mujizat-mujizat. Sehingga hal ini membingungkan jemaat, membuat jemaat menjadi bingung yang mana yang harus mereka percayai. Apakah mereka tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus seperti apa yang sudah diajarkan oleh para rasul-rasul kepada mereka? Ataukah mereka percaya kepada pengajar-pengajar palsu atau si pendurhaka ini yang juga melakukan hal yang sama seperti yang juga dilakukan oleh para rasul-rasul, yang mana mereka juga melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat dan juga perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga hal ini membingungkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan apa yang dilakukan oleh para pendurhaka ini, tentunya mereka memiliki tujuan utama adalah untuk menyesatkan umat percaya kepada Kristus agar iman mereka tidak lagi diarahkan kepada Kristus. Jadi mereka ingin agar umat yang percaya kepada Kristus pada saat itu tidak lagi mengarahkan iman dan percaya mereka kepada Kristus, lalu menjadi percaya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tanda-tanda itu sebelum ia datang, sebelum kedatangannya yang kedua kalinya, tanda-tanda itu memang akan ada. Dan tentunya nantinya ketika saat dan waktunya pun tiba, Tuhan pun akan menghukum para pengajar-pengajar sesat ini. Tuhan akan menghukum si pendurhaka ini. Tuhan akan menghukum orang yang tidak percaya dan yang suka akan kejahatan, dikatakan pada ayat 12. Dan pada ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Jadi ketika waktu itu tiba, maka para pendurhaka ini, orang-orang yang meninggikan dirinya, orang-orang yang suka akan kejahatan, orang-orang yang
menyatakan dirinya sebagai Allah, mereka akan dihukum, mereka akan dimusnahkan. Tetapi sebelum saat dan waktu itu tiba, Tuhan ingin agar kita waspada. Tuhan ingin agar kita bersiap-siap. Tuhan ingin agar kita berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan sebelum waktu dan saat itu datang, dalam kita menjalani kehidupan kita, tentunya sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, akan ada tanda-tanda itu. Dan salah satunya adalah para penyesat, para pendurhaka ini yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, yang ingin membuat kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus waspada dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus berakar dalam kebenaran dan dalam firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi, kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah percaya dalam kehidupan kita. Ketika kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjumpai, ketika kita menghadapi ajaran-ajaran yang baru dalam kehidupan kita yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang bulan ini, tahun ini, tanggal ini, jam ini, jangan kita percaya. Walaupun disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat ataupun perbuatan ajaib yang palsu yang ia lakukan, itu adalah salah satu bagian dari cara iblis untuk membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk berakar dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mudah percaya dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu membentengi diri kita terhadap para pendurhaka ini. Kita akan tetap teguh, kita akan tetap setia, kita akan selalu waspada, berjaga-jaga dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kapanpun saat dan waktu hari Tuhan itu tiba, kita tetap dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam pikiran, sikap, dan hidup kita. Firman Tuhan, firman kebenaran dijadikan landasan kehidupan kita dan tolak ukur dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.